Halo semua, perkenalkan nama saya Feby Irawati dengan NIM 60200124103. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep dasar dalam logika dan matematika, yaitu logika proposisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pernyataan yang bernilai benar atau salah, namun bagaimana cara kita memprosesnya secara sistematis? Nah, disinilah logika proposisi berperan. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas apa itu logika, proposisi, dan pernyataan. Langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih itu logika? Secara sederhana, logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Sedangkan secara etimologis, istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang kemudian membentuk kata logikos, di mana artinya adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa. Selanjutnya ada pengertian logika menurut para ahli. Menurut Aristoteles, Harun 1980, pengertian logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Adapun menurut Jan Hendrik Rappard, 1996, pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur oleh kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang terakhir ada menurut William Alston. Menurut William Alston, logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Sekarang kita masuk ke proposisi. Apa sih itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Contoh proposisi, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya, maka nilainya adalah benar. 100 lebih besar dari 90, maka nilainya juga benar. Terakhir ada mata uang Indonesia adalah dolar, maka proposisi ini bernilai salah. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Proposisi itu sendiri masih bisa dianalisis lagi menjadi kata-kata, tetapi kata hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Selanjutnya ada macam-macam proposisi. Macam-macam proposisi menurut sumbernya, yang pertama yaitu proposisi analitik. Proposisi analitik atau biasa disebut juga proposisi a priori adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya, seperti kuda adalah hewan, mangga adalah buah, dan ayah adalah seorang laki-laki. Selanjutnya ada proposisi sintetik. Proposisi sintetik atau biasa disebut proposisi a posteriori adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya, seperti pepaya itu manis dan gadis itu cantik. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke poin pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, tidak dua-duanya pada saat yang sama, artinya tidak sekaligus benar dan salah. Contoh kalimat pernyataan. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, maka pernyataan ini bernilai benar. Kedua, ada jika X sama dengan 4, maka 2X sama dengan 8, maka pernyataan ini juga bernilai benar. Ketiga, ada pernyataan udara adalah benda padat, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Terakhir ada pernyataan salinlah contoh ini. Pernyataan ini tidak termasuk dalam kalimat pernyataan. Baik, mungkin itulah sedikit presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.